Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali beribadah di rumah kita masing-masing untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Selesai? Untuk memulai ibadah kita, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 383 ayat pertama sampai ayat yang ketiga.
Marilah kita tahbiskan ibadah untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini dengan menyatakan bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua. Amin. Nats pembimbing bagi kita pada hari ini terambil dari Matius pasal 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. Untuk mengaminkan nats pembimbing, mari kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 358 ayat pertama dan ayat yang kedua. Marilah kita dengan sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita. Kita akan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kasihanilah aku ya Tuhan menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosa. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang dengan sungguh-sungguh telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan, mari dengarkanlah berita anugerah pengampunan dosa yang tertulis dari 1 Korintus 15 ayat 2 sampai ayat 3. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu,
yaitu apa yang telah terima sendiri, ialah bahwa Yesus Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Amin. Kita kembali bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 14 ayat yang pertama. Bagi kita yang yakin, berdasarkan anugerah pengampunan dosa tadi, bahwa Tuhan Yesus telah mengampuni segala dosa kita, Allah mau supaya di kehidupan selanjutnya kita melaksanakan perintah-perintahnya. Seperti yang tertulis dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Untuk mengaminkan petunjuk hidup baru bagi kita kembali bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 103 ayat 1 dan 3. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di kerajaan surga,
Puji syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu karena Engkau masih menyertai kami, sehingga pagi hari ini juga kami masih dapat mengikuti ibadah di rumah kami masing-masing dalam rangka memperingati hari kenaikan-Mu ke surga. Tuhan, sebentar lagi kami membaca dan mendengar firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta kami, Bapak Firman Hutapea. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, agar firman yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami yang mendengar Tuhan, bukan hanya sebagai pendengar, tapi kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, pada pagi hari ini kita akan membacakan firman Tuhan, merenungkannya yang terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikianlah firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, kita akan merenungkan firman Tuhan dalam sebuah tema, memberitakan Injil Kerajaan Allah sampai Maranatha. Apa itu Injil? Kata Injil dalam bahasa Yunani, Evangelion, yang artinya kabar baik, berita kesukaan. Jadi memberitakan Injil artinya memberitakan kabar baik, menyampaikan berita kesukaan. Di dalam Matius pasal 4 ayat 23, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, dan ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dalam Alkitab, kata Injil hanya dituliskan di dalam Perjanjian Baru. 23 kali digunakan dalam kitab-kitab Injil. 17 kali disebutkan dalam Kisah Para Rasul. 78 kali di dalam surat-surat Paulus. 5 kali di dalam surat-surat lainnya di dalam Perjanjian Baru, dan 1 kali di dalam kitab Wahyu. Kata Injil digunakan oleh Rasul Paulus sebelum kitab-kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes dari kanon Perjanjian Baru disusun. Ketika Paulus mengingatkan orang-orang Kristen
yang ada di Korintus. Dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 2. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Paulus menegaskan bahwa karena Injil yang diberitakannya lah, maka mereka diselamatkan. Dan Paulus menggambarkan Injil di dalam pengertian yang sangat sederhana, yaitu tentang Yesus Kristus yang mati untuk dosa-dosa kita, dan kemudian ia bangkit dari kematian. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 8. Inilah inti Injil yang sebenarnya. Apabila ada orang yang memberitakan Injil tetapi keluar dari inti Injil yang sebenarnya ini, maka sesungguhnya itu bukan Injil. Apabila ada orang yang berkata bahwa Yesus tidak dibangkitkan, bahwa Yesus itu tidak mati tapi pingsan, bahwa Yesus itu bukan Tuhan yang menebus dosa manusia, itu adalah Injil yang palsu. Dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 3 sampai 4, Paulus juga memberitahukan tentang adanya pemberitaan Injil yang sebenarnya bukan Injil. Alkitab menyebutnya sebagai Injil yang lain. Paulus menyebut Injil jenis ini sebenarnya bukan Injil. Inilah cara kerja iblis untuk menyesatkan orang-orang yang percaya kepada Injil. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ini ditunjukkan mengenai adanya pikiran jemaat yang telah disesatkan dari kesetiaan yang sejati kepada Kristus oleh Injil yang lain itu. Bagi orang-orang Korintus yang baru menjadi Kristen ini, tentu mereka tidak mampu membedakan manakah Injil yang benar dan mana Injil yang tidak benar. Demikian juga pastinya dengan orang-orang Kristen zaman ini yang sudah bertahun-tahun menjadi Kristen, tetapi pertumbuhan imannya tidak normal. Mereka tidak tumbuh sebagaimana mestinya selama bertahun-tahun. Orang-orang Kristen seperti ini tentu tidak akan mudah mengenali adanya Injil yang lain tersebut. Hal ini terbukti dengan banyaknya orang Kristen yang pindah ke gereja-gereja beraliran sesat yang mengajarkan Injil tapi sebenarnya bukan Injil. Adanya kenyataan tentang Injil yang sesungguhnya bukan Injil. Orang Kristen seharusnya waspada. Dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 3 dikatakan bahwa penyesatan atas orang percaya
sama caranya dengan tipuan iblis kepada Hawa. Keberhasilan iblis menjatuhkan manusia ternyata dengan cara menyesatkan pikirannya, yaitu melalui informasi yang bertentangan dengan kebenaran yang disuntikkan ke dalam pikiran manusia. Maka tewaslah imannya. Dalam Galatia 1 ayat 8 sampai ayat 9 dikatakan bahwa kalau ada yang memberitakan Injil yang lain, baik itu malaikat ataupun manusia, terkutuklah dia. Dari pernyataan ini menunjukkan betapa bahayanya Injil yang lain itu. Injil yang lain itulah yang dapat mengakibatkan orang percaya meleset dari panggilan Allah. Berkaitan dengan hal ini, Alkitab dengan tegas memperingatkan agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. 1 Timotius 1 ayat 3. Injil yang sesungguhnya lah yang Allah kehendaki supaya kita sampaikan, supaya kita ajarkan, supaya kita beritakan kepada orang lain, bukan Injil yang lain. Ketika Tuhan Yesus duduk di atas bukit Zaitun, murid-muridnya bertanya kepadanya mengenai tanda-tanda kedatangannya kali yang kedua dan tanda kesudahan dunia ini dalam Matius 24 ayat 3 sampai ayat 14. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kemudian Tuhan Yesus berkata tentang kedatangannya kali yang kedua itu, bahwa ada banyak tanda-tanda yang akan terjadi menjelang kedatangannya itu. Salah satunya dicatatkan di dalam Matius pasal 24 itu, Injil kerajaan Allah akan diberitakan di seluruh dunia. Sesudah itu barulah tiba kesudahan zaman. Tuhan Yesus datang. Maranatha. Maranatha artinya Tuhan akan datang, atau datanglah Tuhan. Gereja mula-mula menghadapi penganiayaan yang hebat, hidup di tengah kondisi yang sulit itu. Semangat mereka harus diperkuat oleh harapan kedatangan Tuhan. Maranatha pada waktu itu menjadi sapaan umum orang percaya yang tertindas, mengganti kataan Shalom atau damai dalam bahasa Ibrani. Pengikut Yesus tahu bahwa tidak akan ada damai bagi mereka yang pada saat itu mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Dan Yesus pun telah berkata demikian dalam Matius 10 ayat 34, Lukas 12 ayat 51. Tetapi mereka juga tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali untuk mendirikan kerajaannya. Dan dari pengetahuan akan kebenaran itu, mereka memperoleh harapan dan penghiburan di tengah situasi yang sulit itu. Mereka selalu
mengingatkan dan diperingatkan bahwa Tuhan akan datang. Pada hari ini, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus harus juga hidup dalam kesadaran bahwa Yesus dapat datang sewaktu-waktu. Setiap hari kita harus menantikan kedatangannya. Dan setiap hari kita harus mengharapkan kedatangannya. Sebab Maranatha mengingatkan kita untuk fokus hidup pada Kristus yang ada di sorga, dan sambil menjalankan tugas yang Yesus percayakan kepada kita, yaitu memberitakan Injilnya sampai Maranatha. Teks kita hari ini menceritakan tentang perpisahan antara Tuhan Yesus dan murid-muridnya saat ia akan terangkat ke sorga. Ini merupakan perpisahan mereka yang kedua. Perpisahan pertama ketika Tuhan Yesus disalib dan mati. Perpisahan ini berlangsung hanya dalam waktu 3 hari saja. Pada momen perpisahan kali ini yang dituliskan dalam teks kita ini, Tuhan Yesus akan pergi dalam jangka waktu yang sangat lama sampai akhir zaman. Dan Tuhan Yesus perlu menyampaikan pesan terakhir untuk dilaksanakan oleh setiap muridnya pada waktu itu. Dan tentu saja supaya dilaksanakan oleh murid-muridnya yang hidup di segala abad dan tempat, termasuk pada abad ini. Pesan itu tertulis di dalam ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi semua orang percaya yang telah diselamatkan diberikan tugas oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil kepada semua orang di seluruh dunia. Ini adalah perintah untuk orang percaya, bukan pilihan. Orang Kristen wajib menyampaikan kabar baik, memberitakan Injil kepada semua orang. Pada waktu itu, kebangkitan Kristus telah membangkitkan kembali keyakinan dan harapan murid-murid pada Tuhan Yesus. Ada rasa kemenangan di hati mereka karena musuh-musuh Yesus tidak punya kuasa atas Yesus. Yesus sudah dibunuh dan mati, tetapi ia bangkit dan hidup. Kemenangan Tuhan Yesus ini membuat murid-muridnya berpikir dan berharap Tuhan Yesus akan tetap terus bersama-sama dengan mereka di bumi untuk tetap melayani sebagaimana yang mereka harapkan dan akan mendirikan kerajaannya pada waktu itu. Tetapi Tuhan Yesus menyatakan yang sebaliknya kepada para murid. Justru para muridlah yang harus melayani setelah
ia pergi kepada Bapa. Tongkat estafet telah beralih dari Tuhan Yesus kepada orang-orang yang telah menjadi muridnya. Kamu akan menjadi saksi, kata Tuhan Yesus. Kita tahu, untuk menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus mencakup dua hal. Yang pertama, kita harus memberitakan Injil Kristus dalam perkataan. Yang kedua, di dalam tingkah laku kita sebagai pemberita Injil harus mencerminkan kekudusan dan kebenaran Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, kita tidak boleh membiarkan orang-orang di sekitar kita, bahkan orang-orang terdekat kita, tanpa pernah mereka mengetahui dan mengerti tentang Injil. Kadangkala kita berpikir, biar Tuhan saja yang bekerja melayani orang tua saya, biar Tuhan saja yang bekerja melayani anak-anak saya, saudara-saudara saya, kerabat saya. Biar Tuhan yang membuat mereka percaya kepadanya. Kita berpikir, mudah-mudahan Tuhan menganugerahkan keselamatan kepada mereka tanpa kita membuka mulut kita, menyaksikan, memberitakan Injil Kristus kepadanya. Tanpa kita harus menguras keringat untuk melayani mereka dengan berbagai resikonya. Seakan-akan semua tugas penginjilan dan penyelamatan ada di tangan Tuhan dan kita boleh berpangku tangan. Kita lupa bahwa kita bisa mengenal Kristus karena telah ada orang yang merelakan dirinya menyampaikan kabar baik tentang Injil Kerajaan Allah itu kepada kita, kepada nenek moyang kita. Karena ada orang yang mau pergi dari negerinya memberitakan Injil Kerajaan Allah ke negeri orang lain. Kerajaan Allah memiliki dua pengertian. Pertama, pemerintahan Allah hari ini melalui Roh Kudus di dalam gereja. Dan yang kedua, perwujudan secara fisik nanti di langit yang baru dan bumi yang baru setelah Tuhan Yesus datang menjemput gerejanya. Tetapi banyak gereja berada di ambang kehancuran karena banyak orang mau menjadi Kristen tanpa mengerti kebenaran Injil. Banyak orang yang mau melayani dalam gereja tetapi tidak mengerti apa itu Injil yang sejati. Itulah sebabnya gereja harus terlebih dahulu membenahi, memperlengkapi orang-orang yang ada di dalam gereja, memberitakan, mengajarkan Injil yang benar di dalam gereja, supaya orang-orang yang ada di dalam gereja itu mengerti akan kebenaran
Sebab kekristenan bukan kulitnya, bukan agamanya, tetapi isinya. Jangan pusingkan soal uang. Tuhan pasti akan mengutus hamba-hambanya untuk memenuhi kebutuhan gereja. Soal itu. Tetapi gereja harus memikirkan bagaimana supaya seluruh jemaat bisa mengikuti pendalaman-pendalaman Alkitab agar mereka mengerti firman Tuhan. Kemudian gereja bisa mengutus mereka kepada keluarga mereka, kepada lingkungan mereka, dan sampai ke ujung bumi memberitakan Injil Kerajaan Allah sampai Maranatha. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, sesungguhnya memberitakan Injil Kerajaan Allah adalah tugas gereja di setiap zaman sampai Engkau datang kali yang kedua. Tentu untuk memberitakan Injil tidaklah mudah. Kami harus diperlengkapi terlebih dahulu dengan kuasa yang asalnya daripadamu melalui kuasa Roh Kudus. Kami harus diperlengkapi supaya kami mengerti apa itu Injil yang sejati. Banyak gereja-gereja di masa sekarang ini tidak mengerti apa itu Injil yang sejati. Mereka menyebut dirinya Kristen, tetapi mereka tidak tahu kebenaran. Sesungguhnya Injil harus diberitakan terlebih dahulu di dalam gereja, sehingga orang-orang yang ada di dalam gereja benar-benar mengerti apa itu Injil. Tuhan, kiranya Engkau terlebih dahulu memulihkan setiap gereja yang sedang berada di ambang kehancuran. Mereka menyebut dirinya Kristen, tetapi sesungguhnya itu hanya kulitnya saja. Tetapi sesungguhnya mereka bukanlah pengikut Kristus yang sejati. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami gerejamu di zaman ini. Jangan biarkan kami hancur, tapi teruslah Engkau memperlengkapi kami. Dan pakailah kami ya Tuhan, supaya kami juga dapat memberitakan Injil bagi keluarga kami, saudara-saudara kami, bahkan sampai ke ujung bumi, sebab ini adalah perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk firman Tuhan ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 428 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Panjang
Marilah kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pada hari ini kami kembali menaikkan syukur kami di hadirat-Mu, karena Engkau ya Tuhan telah menyertai kami lagi, dan kami dapat kembali memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Engkau di sorga menyediakan tempat untuk kami, dan kami orang-orang yang percaya kepadamu akan senantiasa Engkau sertai selama di bumi ini oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Sebelum kami kembali kepadamu bersama dengan Engkau di surga, Engkau telah memberikan pesan kepada kami supaya kami dapat memberitakan Injil bagi semua orang di mana saja kami berada. Bahkan Injil itu harus diberitakan sampai ke ujung bumi, hingga kedatangan kali yang kedua. Tuhan Yesus, kiranya terlebih dahulu Injil itu memenuhi hati kami, sehingga hati kami berkobar-kobar, dan kami dapat ya Tuhan mengabarkannya kepada orang lain. Tuhan Yesus, selama kami hidup di bumi ini, suka dan duka sering menghampiri hidup kami. Tolonglah kami senantiasa sehingga kami tetap kuat dan tetap berdiri di dalam iman yang benar. Di dalam pergumulan kami gereja-Mu ya Tuhan, kiranya Bapa, Engkau menolong kami, Engkau menjawab setiap doa-doa yang kami naikkan kepadamu. Terlebih khusus di tengah situasi pandemi virus corona yang melanda dunia ini. Tuhan, janganlah kami tertular virus itu. Kiranya kami tetap sehat, tetap kuat, dan hidup melewati pandemi yang melanda dunia ini. Dan kiranya melalui situasi ini, iman kami semakin dikuatkan. Kami semakin mendekatkan diri pada Tuhan, supaya keyakinan kami terus bertambah bahwa Tuhan akan terus menyertai kami. Tuhan, cukupkanlah terus kebutuhan kami. Lindungilah kami senantiasa. Dan kiranya ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau terus menolong kami, sehingga kami ya Bapa di surga, walau di rumah masing-masing, dapat mengikuti ibadah-ibadah minggu dan ibadah-ibadah kebaktian keluarga, supaya kami terus dibimbing oleh firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa, Engkau yang mengetahui apa yang sedang dihadapi oleh seluruh jemaat-Mu, baik itu warga jemaat-Mu di sini maupun para simpatisan di mana saja. Mereka yang merindukan keturunan, yang merindukan pekerjaan, yang merindukan supaya bertemu dengan jodoh, yang ingin sembuh dari sakit penyakitnya atau pergumulan apapun itu ya Tuhan, tolonglah, jawablah, dengarkanlah doa kami ya Tuhan, sehingga sukacita kami dapat terus bertambah-tambah, dan kami pun dapat lagi menaikkan syukur kepadamu. Bapa, kami berdoa untuk bangsa kami. Jauhkanlah bangsa kami dari kelaparan, jauhkanlah bangsa kami dari kerusuhan,
Tuhan, lawatlah bangsa kami, supaya bangsa kami bertobat dan mereka dapat datang kepada Tuhan Yesus Kristus yang dapat menolong bangsa kami. Berkati pemimpin kami yang memimpin negeri ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat para dokter, perawat, dan tim medis lainnya yang berada di garis terdepan untuk merawat para pasien yang positif COVID-19. Kuatkan mereka, mampukan mereka, sehingga mereka ya Tuhan dapat dengan bersemangat merawat para pasien, dan kiranya Engkau menyembuhkan para pasien, dan Engkau juga kiranya ya Tuhan menjaga tim medis yang menjalankan tugas mereka, sehingga mereka tidak tertular COVID-19 atau virus corona. Dan juga keluarga mereka kiranya dapat dilindungi oleh Tuhan, sehingga mereka pun ya Bapa tidak tertular virus corona. Tuhan, kami juga berdoa untuk dunia ini. Kiranya Engkau juga ya Tuhan bekerja untuk dunia ini, sehingga ya Tuhan seluruh dunia dapat terlepas dari cengkraman virus corona ini. Tuhan, melalui peristiwa atau kejadian yang luar biasa ini, biarlah orang-orang yang ada di seluruh dunia bertobat, meninggalkan segala dosa dan pelanggarannya, dan dapat mendekatkan diri kepada Tuhan. Biarlah kejadian yang luar biasa ini menjadi momentum bagi mereka semua untuk bertobat dan hidup menyenangkan Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu Bapa, melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sampaikan doa ini, dan doa ini akan kami akhiri dengan bersama-sama kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 278 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Sangkakala menggegap
Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli seperti berikut. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kembali kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 165 ayat pertama dan ayat yang ketiga. Marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, amin. Demikianlah pada hari ini ibadah kita yang memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberi kita kekuatan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Shalom.
Sion.